Ayo ngantuk, enak. Ngantuknya enak ini di sofa bed dulu enak. Nggak tidur ini mah. Ketemu kembali di Seneng yang Ngopi, Seneng yang Ngobrolin Firman. Menemukan Yesus dalam setiap obrol. Lah. Lemes sama. Aduh. Ini gimana nih settingnya sini? Masa ininya di sini? Bisa ngeliat, bisa ngeliat. Apa bro? Settingnya gimana? Kan kita nanya satu arah lah. Udah lagu tidurnya. Ngomong-ngomong. Ngobrolin apa nih sekarang? Nah, gue udah berapa punya temen lah, punya teman gitu kan ya. Gue juga punya teman. Ya, iya. Jadi maksud gue punya teman. Udah poin aja, Yang- gue juga punya teman lah. Temennya ngapain? Gue juga punya teman. Ya, jadi teman gue itu dia menghindar nih. Bapaknya suruh jadi pendeta kan. Menghindar Oh. jadi pendeta nih. Dia nggak mau. pendeta nggak? Bapaknya pendeta. Pengennya jadi Mewarisi pendeta, pendeta mewarisi gitu. pendeta lah Mewarisi ibaratnya pendeta. gitu. Menghindar kemana nggak mau gini segala macem, ujungnya pendeta juga bro. Gue bilang percuma lo ngomong panjang lebar, ujungnya lo pendeta juga cuy. Kriuk-kriuk masuk nggak? Nggak apa-apa ya. Oke, nah gue kepikiran aja sih bro. Jadi maksudnya ini sih lebih ke arah ya. Kalau Tuhan punya mau ya, bahasanya gue ya. Kalau Tuhan punya mau, siapa yang bisa lawan? Aku Pasti nggak ada takut lawan, nih, cuy. bapakku pendeta, nggak takut nih. Weh. Nah, Pembahasan ini nih. kali aja lo. Coba anak pendeta ngomong dulu. Dia ngomongnya Ini anak gitu. pendeta ini. Kalau yang minggu sebelumnya kan kita anak pendeta, bapak pendeta, anaknya pendeta enak ngomongnya. Kalau ini kan belum, belum jadi pendetanya. Dia anak pendeta ngomong gimana? Ya, Gimana rasanya jadi pendeta anak Dia dulu ceritanya belum selesai gimana terus? Ya, jadi kan intinya nih, gue cuma bayang aja kepikir aja gitu. Oh iya ya, lu tahu dong kasusnya Yunus gimana kan? Logikanya Tuhan sudah apa ya? Yunus berusaha kabur dari Tuhan buat nggak ke Niniwe. Ujung-ujungnya Tuhan balikin lagi ke Niniwe cuy. Soalnya pada saat itu Yunus itu tahu Niniwe itu siapa? Tahu. Kemungkinan Yunus Tapi takut. disuruh sama takut Tuhan. sebenarnya. Iya memang, tapi Yunus kan tahu Niniwe itu kayak masalahnya gini. Hah? Itu suruh Suruh Tuhan loh. Tuhan yang nyuruh maksudnya. Lu mau nggak ngerjain gitu. Yunus sudah jadi Bukan- pendeta ya? Udah jadi pendeta, udah jadi pelayan. Dulu nggak ada pendeta ngomongnya. Iya. Maksudnya udah Pelayan itu. Tuhan lah. Iya, Tuhan nyuruh mau nggak melaksanakan perintah Tuhan. Iya. Kayak tadi temennya ini, Tuhan udah bikin dia tuh, ayo kamu jadi pendeta, gitu. Istilahnya udah di Koridornya. Mungkin temenmu itu udah tahu wah jadi pendeta itu susah tuh kayak gitu. Pendeta enak. Enggak ngeliat bapaknya kan, enak Jadi jadi sekarang kaya tau. harus. Boleh colek teman kita nggak? Kaya nggak bro? Kaya sekarang. Ya jadi inti gitu sih. Jadi kalau Tuhan punya rencana, lu mau gimana? Maksudnya lu mau lawan cara lu gimana gitu? Tuhan Yes. balikin lagi sih sebenarnya. Iya sih, tapi Yunus waktu itu kan berusaha untuk wah daripada ke Niniwe yang udah tahu Lu- bangsanya kayak itu, kemudian gue ke Tarsis saja, pemandangannya indah, hiburan banyak, begitu. Lu pikir kan ketika dia Bisnis enak mungkin ya kalau sekarang ya. logikanya nih. Kerjaan Nih, enak, bisnis. kalau lu menghindar, misalkan lu takutnya ke Niniwe karena ntar lu takut dibunuh segala macam karena lu menyampaikan pemberitaan yang negatif, ya kan? Tapi Negatif lu buat ujung, mereka, buat ya, gue. tapi lu ujungnya lu ke Tarsis lu nyemplung juga cuy. Lu pikir bisa selamat nyemplung di laut? Ujung-ujungnya sama, mau ngapain? Nyemplung itu sebenarnya Lu nggak pakai pelampung ya? Lu, pilihan Yunus loh itu ya. Iya, tapi lu nggak pakai pelampung cuy. Lu nggak pakai pelampung Nggak ada dilemparin. kali ya. Nggak Ini ada gimana caranya? Ujung-ujungnya mah begitu juga. Nah, Yunus waktu itu kan dia disuruh sama Tuhan. Hmm. Terus dia kan menolak tuh sebetulnya ya. Menolak. nggak menolak. Mungkin waktu Dia nggak ngomong menolak. Iya, Iya. mungkin waktu Dia nggak menghindar. ngomong. Iya, Menghindar. tapi menghindar. Nah, Dia menghindar sehingga dia pergi. Kelihatannya ke Niniwe, pelabuhan yang sama, pemberangkatan yang sama, cuma dia nggak ke Niniwe, Iya. dia ke Tarsis. Ke Tarsus. Terus yang serunya Tarsis, memang Tarsis, tadi Tarsis. dia ngomongin Tarsus. Tarsus atau Tarsis sama aja. Tahu lah, ngerti lah. Ya. Nah yang serunya itu waktu di tengah laut itu yang terjadi kejadian itu ya, Hmm. itu si Yunus itu kan punya perasaan apa waktu ada kecelakaan apa badai itu ya, dia ngerasa, aduh jangan-jangan karena gue juga nih. Gitu kan. tidur bro, tidur. Lu lihat dulu tidur dulu. Setelah dia. dibangunin Posisi baru tidur. dia. Tidur bro. Dia tuh tidur nyenyak di dek paling bawah. Tidur. Padahal waktu Pernah naik kapal nggak? Pernah lah. Kenapa Yunus bisa dalam keadaan badai itu bisa tidur? Yunus dalam keadaan badai karena dia capek. Bukan. Enggak, Ya, dia bukan. Dia tidur di dia dek capek. paling Kenapa bawah. dia capek? Karena dia mikir, gua mau ke Tarsis apa ke Niniwe? Itu mikir Pernah semalaman. naik kapal belum? Naik Udah. kapal gede. Pernah Dalam dong. berapa hari? Pernah. Sehari, 2 hari? Pernah. Labuan Bajo gua pernah bro.
Tidur di kapal. Di dek mana? Atas? Bawah? Atas. Kalau atas susah. Tapi kalau di dek paling bawah, itu goncang itu nggak berasa. Mungkin Yunus waktu itu ngerasa dia seperti bayi lagi, dia ayun-ayun Nah, begini gitu. kali. Jadi nggak terlalu Dia berasa tahu. di dek bawah itu. Dia Jadi bawa nggak tidur. berasa, dia tidur. Bisa. Kayak Tuhan Yesus dong. Yesus kan di bawah. Tidur Tapi ya. kalau naik kapal, Ya bisa bawah. juga. Jadi kalau naik, tapi kalau kelas bawah tapi. Nah itu tuh waktu buang undi kan, waktu itu ada di buang undi kan. Nah di buang undi dia kena gitu kan. Kena terus dia nggak merontak gitu kan. Ya udah. Iya, maksudnya ambil konsekuensi. Iya. Ambil konsekuensi. Buang undi ya. Ya, enggak ambil logikanya, konsekuensi. Oke, dah. logikanya itu buang undi kena juga di Yunus gitu maksudnya. Kan gue bingung sih sebenarnya. Jadi misalkan kayak apa ya orang bilang kan semesta mendukung lah segala macam ya. Tetap aja Yunus aja yang kena gitu kan. Kenapa bukan orang lain yang kena? Kan bisa jadi kan? Iya, bisa juga. Kan bisa jadi seperti itu. Kalau penumpang itu ada 500 orang berarti 500 banding 1 kan? Iya, iya. Peluangnya itu beda gitu sebenarnya. Tapi udahlah kita nggak bahas itu. Yang bahas intinya adalah gini. Yunus itu berusaha kabur dari Tuhan. Betul. Berusaha kabur dari Tuhan, Berusaha kabur dari rencana Tuhan. dari rencana Tuhan, Dari suruhannya Tuhan. dari suruhannya Tuhan. Tapi ujungnya dia mesti balik lagi. Dengan proses yang dialami lebih pahit sebenarnya. Iya. Kenapa lebih pahit menurut gua? Lu bayangin, pernah nggak lu denger ada di mulut ikan besar tuh lu bisa hidup? Perut ikan besar. Di perut. Di perut lo, perut ikan besar lu bisa hidup. Gimana caranya cuy? Sebetulnya sih Foto nggak dulu mungkin kita. banget sih. Eh. Sebetulnya nggak mungkin banget manusia itu bisa hidup dalam perut ikan. Biar Kita tahu ngomong aja sendiri dia. kan? Kita tahu sendiri kan. Ya. Semua yang masuk ke dalam mulut ikan itu kan diproses untuk menjadi makanan ikan. Betul. Termasuk Yunus. Nah. Ketika masuk dalam perut ikan, dia tuh diproses sebetulnya Yunus untuk nyaman, menjadi gelantungan gitu, nggak makanan mungkin. ikan. Iya. Malah ada yang ngegambarin di dalam perut ikan tuh Yunus barbekyuan. Nggak mungkin banyak karena itu dalam proses. Lu Bener Itu tuh. cuma di cerita kartun doang. lalu Di begitu. kartun itu ada Yunus lagi barbecue. Itu bisa batuk-batuk kan karena ada asapnya batuk-batuk. Kalau dia begitu keluarin. dia nggak mau keluar dari perut ikan loh, di situ aja udah Iya. nyaman. Logikanya Itu menurut kan. gue kan Jadi itu nggak logika- make sense gitu kan. Dalam Iya, betul. pemikiran itu tuh nggak make sense. Lu dalam perut itu yang pertama, terus di dalam perut ada lampu gitu. Hah? Dalam perut Pasti ada gelap lampu gulita. gitu kan. Yang jelas bukannya hanya lampu, ya. Itu pasti juga pengap, bau asap, Udara. bau segala macam. Amis kali sih, lebih Ya. amis sih. Dan Memang Yunus sih. sendiri mengakui pada saat itu bahwa dia udah turun ke dunia orang mati istilahnya. Saking desperate-nya. Iya, gitu. Saking dia Jadi antara beda tertekan mati sama gitu. nggak mati gitu. Nah, dia bisa nafas, berarti kan ada oksigen di situ kan ya. Oksigen mungkin ada karena Ya, kita ya, ada ya, pelampau, ya ada gini, kalau cerita itu udah dalam rencana Tuhan dan kehendak Tuhan ya. Prosesnya seperti apa di dalam seperti apa kita hanya bisa membayangkan kok kayaknya nggak mustahil sih gitu ya. Tapi ada kehendak Tuhan di situ, saya yakin dan itu terjadi kan gitu. Maksudnya apapun yang mustahil ya gimana ya mau ceritanya? ya. It's kalau kita sebagai orang-orang yang sekarang percaya dengan cerita ini karena kita berpegang sama Alkitab kan gitu kan istilahnya. Gitu. Jadi gini, kalau yang gue nangkap ya, prosesnya itu gini. Ketika lu disuruh Tuhan A, lu tidak melakukan A, lu malah ke B. Prosesnya lu akan lebih sakit. Transisinya Ya. kembali ke A lagi. Kembali ke A. Ujungnya lu tetap ke A. Sama kayak teman gue bilang, gue udah berusaha menghindar jadi pendeta. Ujungnya gue tetap jadi pendeta. Dan prosesnya lebih sakit. Karena apa? Ya itu. Karena lu dibalikin lagi. Kan lu dipaksa ditarik. Lu balikin lagi. Sama kayak Yunus. Gue hanya nggak kepikiran. Saat itu ya, kalau misalkan karena dia takut misalkan sama penduduk Niniwe, logikanya menurut gue, lu takut sama Niniwe, takut dibunuh. Ujungnya kan lu mati juga. Bedanya apa? Dan lu lebih sakit ngerasain tuh bener-bener lu 3 hari Mati di dipertikan. mati di Niniwe atau mati di perut ikan. perut ikan. Ya. Dan dia tahu itu resikonya pasti. Jadi Sebetulnya kalau di perut ikan dia juga nggak tahu kok akan masuk ke perut ikan. Yang jelas masuk dalam hukumannya Tuhan gitu yang mungkin dia pikir nah, ya. logika ketika dia dilempar, Udah pasti udah pasti mati. Ya makanya di Alkitab kan ditulis atas kehendak Tuhan ada ikan besar. Oh. Tapi kalau Nah, misalnya, ya itu. sekarang, itu kan cerita nih yang kita baca. Nah sekarang kalau misalnya kita jadi Yunus Nah. sendiri, itu kan dia nggak mungkin tahu. Oh Tuhan akan coba munculkan ikan kan enggak gitu kan? Iya. Pasti dia juga waktu dicemplungin dia pasti kepikirannya matilah gua. Nah, Pure gitu kan? jadi konteksnya ya Yunus kita semua tahu lah kitab Yunus seperti apa, bisa dibaca lah kitab Yunus ini kan kita cuman rangkum aja lah cerita tentang Yunus seperti apa. Tapi yang paling pentingnya sih menurut gue sih itu sih. Kalau Tuhan udah lo mengarahkan ke A,
lu mau pindah ke B, balikinnya lebih sakit sih. Menurut lu gimana? Ya betul sih, menurut gue juga gitu. Nah. Waktu kita balikin lagi itu lebih sakit. Dan rencana Tuhan itu pasti terjadi. Nah, Rencana Tuhan itu pasti terjadi. ada ayatnya kan, bro, kita belum ngomongin Walaupun maksudnya. kalaupun nanti seandainya ya pada saat itu Yunus tetap ngeyel gitu. Niniwe tetap mungkin menurut saya tetap Ada orang selamat. lain, ada Ya, orang, tetap ada orang selamat lain, gitu dia ya. pakai Tuhan. Pakai orang lain begitu. Nah, ada ayatnya nggak, bro? Fokusnya- Tapi memang Tuhan Tunggu pada dari saat dulu. itu tidak merubah rencananya Ya. terhadap Niniwe melalui Rencana Yunus Tuhan kan gitu. penyelamatan Niniwe Iya. kan. Nah, kalau ini si Yunus nggak mau, Tuhan bisa cari orang lain sebetulnya. Ya. Nah, tapi dalam hal ini Tuhan kasih kesempatan buat Yunus kan ya. Nah ini lagi kesempatan lagi nih. Kasih kesempatan buat Yunus. Ini bahasan baru lagi kesempatan nih. Panjang Tapi nih, jelas. panjang. Maksudnya- selesai. maksudnya tuh kesempatan gini loh. Maksud saya kesempatan gini. Tuhan udah punya rencana ke Yunus. Yunus mau kabur, mau kemana. Kalau Tuhan pengen dia yang jalan ke Niniwe, tetap dia yang harus jalan. Ya. Hati-hati kalau Tuhan udah punya rencana terhadap hidupmu untuk sesuatu Ya. pasti terjadi. Jangan Pasti kabur. terjadi. Jangan kabur. Ayatnya, bro. Kabur, Mau kabur prosesnya kemanapun. Ah. Nah, prosesnya perut ikan. benar. Itu yang mesti diingetin. Lu bayangin, bro, Iya. di perut ikan 3 hari ya kan, baunya kayak gimana, ya kan, lu nggak ada penerangan, lu setiap saat badan lu basah, karena apa? Itu kan pasti nelan air terus kan masuk ke dalam perut kan. Lu bayangin, terus dia belum pas makannya, ikan-ikan gitu ada yang ke dalam perut segala macem, lu bisa bayangin. Dia bayangin kayak makanan jadi di perut. Iya bener. Bener. Masuk kan itu kerongkongannya sama. Gitu kan nggak bisa. Oh ini Yunus ke arah kanan. Kalau makanan ke arah kiri, kagak sama aja di situ. Berarti kan dia. Durasi, bro, durasi, bro. Oke. Durasi. Jadi rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Ya. Ayatnya. Ayatnya. Ayatnya baru mau ngomong tuh cari ayat bentar cari ayat dulu. Ayub. Nah sini nih. Ini kisah Ayub juga seru sebetulnya Ya. sih kalau kita mau baca. Ya udah nanti. Ayub aja. 42 ayat 2 nih ya. Ya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Rencanamu terencana Tuhan yang gagal. Jadi saya ulangi ya. Aku tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Yes. Jadi kalau Tuhan kalau udah punya rencana ke Yunus Never mau kabur fail. kemana termasuk ke teman-teman semua di rumah Ya, ya. ini. Nah, Tuhan Itu- sudah punya itu. rencana, punya rencana. Tidak akan pernah gagal. Mau lari kemanapun, Ya. sampai ke perut ikan sekalipun, sampai kemana sekalipun, Tuhan akan tetap kejar dia. Ya. Untuk sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jangan Sudah kabur lagi ya. mengingatkan kami Ya. dengan kejadian Yunus ya. Ya, lu bayangin Kejadian perut ikan, cuy. Jangan biasa. sampai kita masuk perut ikan. Gua ke pasar itu aja, pasar ikan aja udah amis sih benar. Oke, lanjut. Oke. Betul, bro. Apalagi di perut ikan. Ya. Oke. Dapat berkat ya tentang kisah si Yunus ini, bahwa tadi rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Buat kota Niniwe yang Tuhan Tuhan sangat cinta sama teman ini. cinta dengan Niniwe, Tuhan pengen menyelamatkan Niniwe melalui seorang Yunus. Jadi sekalipun Yunus berusaha untuk menghindar, tapi ada proses di situ, ya. Ada 2 kejadian besar, Niniwe selamat dan prosesnya si Yunus. Ini kejadian luar biasa nih Ya, sebenarnya. kita mesti bahas Niniwe. Nah, sih Niniwe nanti kita bahas Ya. di Nextnya lain ya. kesempatan. Nextnya kita bahas sekarang Niniwe ya. Membahas tentang Yunus dulu. Ya, Yunus luar biasa. Luar biasanya bahwa dia tetap mau menerima kejadian apa yang dia alami, dan Tuhan tetap pakai Yunus untuk menyelamatkan Niniwe dengan segala Ya. proses yang dia alami. Begitu, ya? Ya. Ya. Oke, thank you buat kali ini. Kita udah ngobrol banyak ya, kita ketemu kembali di lain kesempatan. Ya. Di Seneng yang Ngobrolin Firman.